Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bareng aku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, hari ini tuh hari ketiga setelah kematian bapak aku ya. Bapak aku meninggal. So aku masih agak sedih begini, berduka, tapi aku harus bekerja. Dan ini aku baru pulang dari habis jagain anak 4 jam. Dan aku mau pergi kerja ke tempat selanjutnya. Sebenarnya masih lelah ya, masih sedih gitu, tapi aku tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus tetap bekerja, bangkit. Aku berusaha untuk bangkit kembali. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan aku. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman silahkan subscribe, like, and comment agar aku makin semangat bikin videonya dan makin rajin uploadnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Aku akan berusaha untuk bangkit kembali ya. Oke teman-teman, dan ini saya sudah sampai di tempat kerja seperti biasa ya. Saya sudah sampai, lanjut kerja lagi. Apa daya ya, walaupun pikiran lagi tidak karuan. Ini sebenarnya lutut saya masih lemes, tapi saya harus tetap semangat terus. Ini karena sekarang sudah jam 4 dan aku mau masak dulu buat majikan aku, bos sama anaknya yang baru pulang dari sekolah. Mereka datang, aku harus langsung masak. Aku harus tetap semangat. Aku kumpulin lagi setelah aku tadi sholat duhur. Aku kumpulin lagi, ya Allah, aku harus kuat, aku pasti bisa. Karena kata saya tidak bisa terus-terusan berduka ya begini. Yang sekarang yang dibutuhkan almarhum bapak saya hanyalah doa ya, doa dan keikhlasan kami sebagai orang yang ditinggalkan keluarganya, seperti itu kayaknya. Makanya sekarang saya harus bergerak. Saya mau masak, sekarang mau bikin nasi goreng aja yang simple. Bikin nasi goreng ayam, ini udah ada ayamnya. Ini masih frozen ya, makanya saya kasih air. Nanti mau saya bumbuin, saya goreng sama nasi. Ini juga saya lagi minum teh susu ya. Dan ini berasnya saya pakai beras basmati. Beras India itu beras basmati, mau saya rebus dulu sekarang sebentar biar nanti langsung digoreng kayak gitu ya. Dan untuk majikan perempuan, ini aku mau bikinin kentang goreng kayak gitu. Nanti dia sekarang pulang, mungkin udah di jalan, 10 menit lagi nyampe. Dia mau makan nanti duluan, makan kentang goreng aja gitu sama apa aja dia mau makannya simpel gitu. Karena tahu saya juga kan habis kerja dari rumah lain gitu, jadinya dia mengerti lah ya situasi saya. Sekarang saya lanjut dulu. Dan ini buat ngerebus nasinya. Ini buat ngerebus kentangnya, karena kentang saya kalau bikin kentang goreng tuh habis dipotong-potong direbus dulu lalu digoreng ya, biar crunchy gitu, nggak lembek. Biasanya kalau kentang fresh itu digoreng suka lembek, tapi kalau direbus dulu itu bagus, jadi crispy gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya. Oke teman-teman, ini nasinya tadi udah direbus, sudah saya angkat, dan ini kentangnya juga udah saya angkat. Sekarang saya mau potong ayamnya buat nasi goreng. Nah teman-teman, ini kentangnya sudah saya goreng. Ini tuh kering banget, crunchy ya, seperti ini. Enak kalau direbus dulu tuh enak gitu. Dan untuk ayamnya ini sudah saya bumbuin, sudah saya potong kecil-kecil gini. Dan ini bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang putih sudah saya panasin pakai minyak zaitun sedikit. Oke teman-teman, ini udah selesai. Dan ternyata anaknya itu tidak mau nasi goreng, dia mau makan sandwich atau kebab kayak gitu ya, macam-macam. Tapi saya masih harus bikin nasi goreng untuk ibu dan bapaknya. Ini untuk anaknya. Nih ya, jadi ayamnya itu dipakai untuk bikin ini sandwich macam-macam ya. Udah mau dibikin nasi goreng, jadi saya harus bikin lagi ayamnya karena oke, saya kasihin dulu buat anaknya karena sudah lapar. Kasihan dia pulang sekolah dari pagi, dari jam 6 dan sekarang udah jam 5. Nih teman-teman, seperti ini kerjaan orang lagi berduka. Batinnya lagi berduka, fisiknya kelelahan, tapi kerjaannya ya ampun banyak banget. Ini juga
belum selesai ya. Dan ini bekas motong-motong bumbu semuanya. Pokoknya saya asal jadi aja, yang nggak pokoknya setengah jam 30 menit harus beres bikin 2 menu. Makanya piring sendok dilempar-lempar aja, ganti-ganti yang baru, nggak mau nyuci dulu gitu ya. Belum ini setrikaan, nanti numpuk kalau udah selesai semuanya itu. Nanti mungkin jam 9 jam 10 aku harus nyetrika dulu sebelum pulang ya. Beginilah, walaupun tetap lagi berduka harus tetap bekerja. Imunnya harus dibentuk lagi. Sudah jadi nasi gorengnya, mantap. Oke teman-teman, ini sudah matang ya nasi gorengnya, dan saya ini mau makan. Ini nasi goreng mewah ya, serba ada brokoli, toppingnya ada kemangkok, bunga kol, cauliflower, sama wortel, sama capsicum, dan juga ada seledri besar itu ya, dan tentunya ada telur. Saya orak-arik telurnya, dan juga ada ayam. Ini dia ayamnya ya, ini ayamnya. Pokoknya mantep banget. Saya ngobrol-ngobrol sambil makan ya teman-teman. Oke teman-teman, nyonya-nyonya sudah pada tidur, anaknya udah pada tidur, majikan laki-laki bos aku belum pulang, katanya mau makan di luar. Jadi sekarang aku udah bikin nasi goreng, aku makan aja dan sambil cerita-cerita ya sama teman-teman semuanya. Nanti sebentar lagi, 1 jam lagi mereka bangun dan pasti banyak pingin ini itu. Dan aku kayaknya hari ini mau pulang cepet karena aku seperti lelah banget, pingin istirahat gitu. Pening kepala tuh, aku punya migrain, jadi suka sakit sekali nih sebelah. Dan mungkin aku lelah dari pagi kan, kerjanya dari pagi, dan pikiran aku lagi gak karuan. Oke, begini saya teman-teman mau cerita sambil makan ya, karena tidak ada waktu lagi. Saya lapar banget. Nanti setelah ini mau beresin dapur, berantakan banget. Jadi saat ini jujur kalau aku tuh masih berduka. Ya namanya kehilangan orang tua ya, pasti. Dan saya untuk selamanya tidak bertemu dulu. Untuk selamanya tidak bertemu dulu dengan orang tua. Apalagi kalau seorang perempuan itu kan, seorang ayah itu ya, untuk anak perempuan itu cinta pertamanya dalam hidupnya ya. Walaupun jarang komunikasi, jarang bertemu, tapi yang namanya ikatan batin itu hati, perasaan gak bisa dibohongi ya. Saya tuh sayang banget sama bapak saya, dan beliau juga saya berdoa semoga diterima di sisi Allah, karena beliau sakit ya. Dengan ujian sakitnya itu semoga menjadi penggugur dosanya ya, amin teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mendoakan, yang melihat nonton video saya, mendoakan, karena baru saja kemarin saya bangkit lagi bikin video setelah mendengar kabar beliau sakit, dan tidak lama kemudian beliau pergi untuk selamanya. Saya harus tarik napas kalau ngomong begini itu, karena saya tuh masih sedih jujur, tapi keadaan memaksa saya tidak bisa untuk berleha-leha terus berlarut dengan kesedihan. Saya harus bangkit, masih banyak yang harus saya perjuangkan. Di sini saya harus bayar kontrakan, hidup saya ini, saya itu saya, dan tabungan saya juga sudah mengikis ya, karena waktu sakit bapak aku dan ibu aku. Jadi sekarang saya masih harus tetap berjuang, jadi saya harus bangkit, harus semangat. Dan selain saya bersedih, berduka, batin saya, teman-teman juga tahu kan ya, namanya budaya, kultur di Indonesia itu beda dengan di sini di Timur Tengah. Dan juga menurut ajaran Islam yang saya pernah mengaji, kan sesungguhnya kalau orang yang sedang berduka itu harusnya mendapat bantuan gitu kan ya.
orang tuh, maksudnya orang-orang tuh datang membantu karena mereka lagi kena musibah, lagi berduka. Tapi kultur budaya di kita itu di Indonesia kan beda lagi ya teman-teman. Jadi di samping saya pribadi berduka kehilangan orang tua, di samping itu juga saya punya beban. Saya harus mikirin biaya, selain biaya pemakaman dan juga biaya untuk dari pas 1 hari sampai 7 hari itu semua perlu biaya ya, yang tidak sedikit. Dan juga karena kultur budaya di kampung beda kan, di kampung saya pribadi itu kan setiap hari ada orang datang mengaji, mentahlilkan ya. Saya bersyukur, terima kasih, setidaknya kita harus mensuguhi minimal makanan ringan kayak gitu kan. Dan belum nanti pas 7 harinya itu kan saya perlu sedikit beli makanan, beli masakan kayak gitu ya, bikin masakan, beli daging. Dan belum nanti 40 hari, belum, makanya banyak peribahasa, sampai banyak peribahasa itu kan bekerjalah, karena jangankan bekerjalah selagi mampu, selagi sehat, cari uanglah selagi bisa, karena bukan hanya orang hidup yang membutuhkan duit, orang meninggal pun juga butuh duit ya. Disitulah ya mungkin posisinya seperti itu, karena memakai jasa orang lain, tetangga siapapun harus kita kasih sedikit cenderamata kayak gitu. Dan itu pun tidak bisa dibeli dengan gratis, itu harus ada biayanya kayak gitu ya teman-teman. Itu mungkin maksudnya. Jadi jujur saya tuh sekarang di samping batin saya lagi sedih, lagi sakit gitu ya, masih belum bisa melupakan kejadian, masih berduka. Di samping itu juga saya dipush dengan keadaan bahwa saya tuh harus mengirim uang, harus berjuang untuk membiayai, untuk membantu membiayai proses dalam segala halnya itu, tahap bertahapnya itu. Dan yang membuat saya lebih berat lagi karena saya itu kan, teman-teman belum tahu mungkin ya, saya itu hidup besar, tumbuh di tengah orang tua yang berpisah. Jadi qadarullah, ibu dan bapak saya itu waktu saya kecil umur 2 tahun mereka berpisah. Dan memang benar bisa dibilang anak yang jadi korban, bisa juga, tapi saya yakin mereka memutuskan itu sudah menjadi pilihan yang terbaik buat mereka. Dan saya yakin itu juga sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Jalan hidup saya harus seperti ini, saya tinggal menerimanya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Saya sih gitu ya prinsipnya. Jadi saya tuh tumbuh di antara pencarian orang tua ya, ketika saya dewasa. Jadi saya tuh tumbuhnya dewasanya itu seolah kepaksa, maksudnya gini ya. Jadi karakter saya tuh terbentuk sekali dengan keadaan, karena saya dibentuk keras, saya harus bisa mandiri karena dari kecil saya tidak tinggal ya. Maksudnya setelah perceraian ibu saya menikah lagi, bapak saya menikah lagi, otomatis saya kebetulan ikut ibu saya, tapi ibu saya seorang wanita. Beliau sampai pernah pergi ke luar negeri, ke Saudi Arabia ya, untuk menafkahi saya. Anak waktu itu masih satu-satunya, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah bahagia dengan pasangan masing-masing. Sampai bapak saya pun sampai menutup matanya beliau punya pasangan lagi gitu ya. Tapi saya tidak. Dulu mungkin waktu kecil saya kadang merasa sakit hati karena tidak bisa mengalami yang namanya kebahagiaan seperti anak-anak lain ya. Waktu kecil mungkin waktu saya ingin sekolah, waktu saya ingin beli pakaian ini itu, saya kadang merasakan namanya itu maksudnya tidak mampu gitu. Saya merasakan kenapa saya pernah berada di pikiran, kenapa saya harus berada di posisi ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dewasa dan saya pun menikah, dan akhirnya pun saya gagal. Saya mengerti gitu kan ya, kenapa orang tua itu memilih berpisah, karena mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi seperti itu. Jadi sekarang saya ini di tengah-tengah bekerja saya itu, memang saya belum mempunyai anak saat ini, tapi saya punya orang tua dari dua belah pihak ya, dari dua belah pihak saya, pihak ibu, pihak bapak. Jadi otomatis saya tuh di tengah-tengah, saya tuh sebagai anak yang paling besar, saya setidaknya harus memikirkan kehidupan ibu saya, dan setidaknya saya harus peduli terhadap bapak saya seperti itu, walaupun tidak banyak ya. Jadi saya kadang gini ya teman-teman, risihnya jadi hidup korban anak di tengah perceraian itu. Mungkin kalau orang satu rumah, satu ibu bapaknya berkumpul sama-sama, misalkan kita mengirim uang 5 juta, udah dimakan bersama-sama kan
sama keluarga itu, sama ibu, sama bapak, sama adik-adik semuanya. Tapi kalau saya ini karena posisinya orang tua berpisah, jadi seandainya saya ngirim ke sini uang 3 juta ke ibu, ngirim 3 juta ke bapak, adik-adik saya dari sini, adik-adik saya dari sini, jadi itu tidak cukup. Sedikit ngirim, sedikit nanggung, mereka tuh banyak ngirim, banyak saya tidak punya. Jadi saya tuh kadang berada di posisi itu. Pasti teman-teman bisa bayangkan, semua yang pernah merasakan berada di posisi saya, hidup di antara perceraian itu tidak mudah gitu ya. Di sini belum saya memikirkan, di sini mungkin dilihat dari pihak ibu saya atau bapak saya, kok kirim uangnya sedikit terus misalnya, tapi alhamdulillah mereka tidak pernah ngomong apa-apa. Kemana uangnya? Ya seandainya digabungkan itu mungkin kirim ke satu tempat 10 juta itu udah gede ya teman-teman. Tapi karena dibagi dua, ya jadi merasa sedih, ke sini sedikit, ke sini sedikit, ya begitu. Tapi kadang saya lelah, jujur manusiawi, saya kadang merasa lelah dengan keadaan ini. Tapi di sisi lain saya harus ikhlas, harus ridho dengan semuanya, karena ini sudah takdir yang maha kuasa. Sudah jalan saya seperti ini, saya menerima. Dengan saya menerima, mengikhlaskan, terasa lapang jalan saya itu di sini. Alhamdulillah saya bersyukur masih punya pekerjaan, banyak orang yang menyayangi saya, mau teman, mau sahabat, mau para majikan, para bos-bos aku di mana aku tetap bekerja gitu, tempat aku bekerja, orang-orang selalu menyayangi saya seperti family dengan saya, seperti keluarga. Ya saya syukuri itu aja, dan saya tidak gengsi. Saya memperlihatkan kepada semua. Dulu saya pernah bekerja, saya kerja begini nggak gengsi, saya cleaning, saya kerja di office, saya juga punya kerja di officer, ya maksudnya di depan komputer, saya juga ada pekerjaan seperti itu. Tapi saya itu karena privasi, saya tidak bisa bikin vlog di sana. Jadi yang bisa bikin vlog saya tunjukin sama teman-teman. Jadi inti dari vlog saya ini, teman-teman, keadaan apapun harus sabar. Apalagi yang merantau seperti saya, di saat berduka seperti ini pun tidak bisa untuk bersedih, seakan tidak ada waktu untuk bersedih kayak gitu ya teman-teman. Seakan-akan dunia itu menuntut ya, keadaan itu menuntut saya tuh harus bangkit. Tapi saya bersyukur, mungkin saya kalau di rumah, saya ambil hikmahnya aja gini. Alhamdulillah saya bersyukur saya dilahirkan, dibesarkan di tempat, di tengah-tengah orang tua yang bercerai. Jadi saya bisa mandiri, jadi saya bisa seperti ini, saya bisa membentuk karakter saya, jiwa saya, bahwa saya bisa bangkit kayak gitu ya. Mungkin kalau saya jadi anak orang tua yang ini, maaf, saya tidak mencaci orang yang orang tuanya maksudnya lengkap, masya Allah, alhamdulillah, itu ya harus bersyukur banget. Tapi saya mungkin nggak tahu ya, saya mungkin kalau seandainya orang tua saya lengkap, mungkin saya sekolah di rumah di Indonesia, mungkin saya tidak bisa punya pengalaman di luar negeri seperti ini. Saya tidak bisa menjadi seorang kakak yang baik untuk adik-adik saya belum bisa mengasihi orang tua saya yang maksudnya sekarang seakan menjadi tanggung jawab aku tuh ya. Alhamdulillah sekarang saya bersyukur saya bisa melindungi ibu saya, orang tua saya karena saya tinggal kecil dengan ibu, jadi ibu saya tinggal dengan saya bisa bikinin beliau rumah walaupun kecil, beliau tinggal kayak gitu ya. Itu sih saya syukuri, saya ambil hikmahnya seperti itu. Sama sekali saya tidak menyesali sekarang. Dulu ya, saya akui dulu saya pernah namanya down gitu, berpikir kenapa hidup saya seperti ini. Tapi tak dapat dipungkiri teman-teman, kadang saya juga sekarang mengalami seperti itu. Kalau misalnya capek, di sini posisi saya capek, saya tidak punya uang, terus di Indo dikabarin ada kebutuhan yang meledak ini tuh, saya tuh kadang manusiawi, kadang saya berpikir kembali, saya tuh kok begini amat nasib saya. Tapi saya selalu tepis lagi kembali, no, saya nggak boleh begitu, saya harus bersyukur. Ini sudah Tuhan sudah yang maha kuasa sudah menunjuk saya sebagai anak yang kuat. Saya dikasih kesempatan, justru saya bersyukur. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berbakti kepada orang tua saya, keduanya. Saya seperti itu, saya ambil gitu, karena kalau tidak dipikirin seperti itu, pusing ya, nanti timbulnya dendam, marah, kesal, kenapa saya jadi begini, adik-adik saya sekolah, adik-adik saya di rumah, berumah tangga, saya harus di sini bekerja seperti itu. Tapi saya sama sekali sekarang saya lapang dada aja. Saya harus menjadi seorang kakak yang baik, menjadi anak yang baik untuk orang tua saya, dan menjadi panutan untuk adik-adik saya, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah sih untuk saat ini saya bersyukur dengan apapun profesi saya, biarpun jadi pembantu, saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala semua. Dan saya yakin Allah maha tahu, maha mendengar, maha melihat semua yang saya lakukan.
Maksudnya di sini saya memilih untuk cara bekerja seperti ini gitu ya, tidak ada yang membantu bekerja lain-lain gitu ya, tidak ada yang membantu saya untuk ke kontrakan, untuk apa, semua saya tanggung sendiri. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dengan semua jerih payah saya seperti ini ya teman-teman. Begitulah, sebenarnya pedih. Nanti one day mungkin aku bikin vlog cerita tentang perjuangan saya di luar negeri itu, di antara hidup saya seorang korban perceraian. Maksudnya bukan korban ya, kalau sekarang hidup di antara orang tua yang berpisah seperti ini itu tidak mudah. Tapi saya alhamdulillah sekarang saya sudah 30 tahun lebih, saya bisa menjalaninya, saya bisa menerimanya, menerima kedua orang tua saya dengan baik. Saya sangat bersyukur. Itu semoga jadi motivasi buat teman-teman yang punya cerita hidup tentang perceraian orang tuanya seperti saya. Bersabarlah, berjuanglah, terimalah semua itu dengan lapang dada. Insya Allah pasti ada hikmahnya, pasti Allah menuntun kita ke jalan yang benar, pasti Allah memberikan kemudahan dengan segalanya. Begitu saya teman-teman ya. So sekarang ini sudah jam 6, saya harus cepat-cepat beresin dapur karena nanti saya mau dapat kabar lagi. Barusan nyonya saya WhatsApp, katanya saya harus bikin makanan untuk orang lain, untuk dikasih ada orang yang keluar dari rumah sakit. Dan teman-teman majikan saya tuh tahu nggak, saya semuanya suka makanan saya. Jadi kalau ada yang mau ulang tahun, mau pesta-pesta, ada yang sakit, pasti pesan makanan dari aku. Dan mereka sekarang hari ini aku mau bikin lagi makanan buat mereka karena besok katanya mereka ada acara yang baru keluar dari rumah sakit, jadi mau syukuran gitu mungkin ya. So terima kasih ya teman-teman yang selalu mendoakan saya dan selalu mendukung dan mensupport saya. Begitulah ya, jangan bosan dengan cerita-cerita saya tentang kerja ya. Begini mau ngapain lagi, saya mau cerita hidup shopping karena saya tidak shopping, belum ada waktu. Tapi sometimes saya juga pergi untuk memanjakan diri, untuk self reward ya, memberikan hadiah untuk diri saya. Saya juga begitu memberikan gift untuk myself. Saya juga pergi kadang keluar belanja pakaian apa yang saya inginkan, jajan, makan di restoran. One day pasti teman-teman saya ajakin videonya. Oke, terima kasih. Begitu aja ya teman-teman curhatan hari ini, dan dibalik kesusahan saya yakin pasti ada kemudahan. Saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Saya mohon doanya, semoga saya tegar, saya kuat menjalani semuanya perjalanan hidup ini. Dan begitu juga buat teman-teman, semoga sehat selalu. Thanks for watching, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman, bantu agar aku makin semangat bikin videonya dan makin rajin uploadnya. Oke, thank you, see you the next video, bye bye, assalamualaikum. Saya mau makan dulu ya teman-teman.